Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua umat manusia. Allah tundukkan matahari agar kita dapat mengambil sinarnya. Allah tundukkan lautan-lautan agar kita dapat mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Allah tundukkan gunung-gunung sebagai pasak bumi agar kita dapat berjalan di atasnya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang telah Allah berikan kepada manusia. Maka dengan segala fasilitas dan kenikmatan tersebut, kita harus menyadari dan berpikir apa tujuan kita diciptakan di dunia ini. Maka tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk beribadah, beramal soleh, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan diri kita dari berbagai kemaksiatan dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah tegaskan lagi di dalam ayat yang lainnya bahwasanya dalam penciptaan manusia ini tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak diciptakan dengan bermain-main, akan tetapi memiliki tujuan dan hikmah yang begitu besar, yaitu tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu dengan sia-sia, dengan bermain-main, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kalian? Mustahil. Maka tentu pastinya penciptaan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan yang besar ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, menugaskan para malaikatnya, mengutus para rasul dan nabinya untuk mendakwahkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepadanya, bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, yang dimana mereka menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepadanya, wajtanibut taghut, dan untuk menjauhi diri mereka dari taghut, dari berhala, kesyirikan dan lain sebagainya. Namun faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan sebagian dari mereka itu telah tetap kesesatannya. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di muka bumi, lakukan yang ingin kalian lakukan. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan para rasul tersebut. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pun telah mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbirah." Sungguh dunia ini akan meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, sedangkan kehidupan akhirat akan mendatangi kita. Walikulli wahidin minhuma banun, dan masing-masing dari kedua kehidupan tersebut mempunyai anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya, selalu beramal saleh. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi budak-budak dunia yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan materi yang ada di dunia ini. Lalu kemudian beliau pun mengatakan, fa innahul an amalun wala hisab, karena sekarang di dunia ini adalah waktunya untuk kita beramal, wala hisab, dan tidak ada perhitungan amalan tersebut. Wa ghadan, sedangkan di akhirat nanti hisabun wala amal, adalah waktunya untuk menghisap perbuatan kita dan tidak ada lagi waktu untuk beramal saleh. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, mengajak kepada kita semua agar kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan?
Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang begitu cerdas. Tarakud dunya wa khaful fitana, di mana mereka meninggalkan dunia ini, menjadikan dunia ini di tangannya, bukan di hatinya. Wa khaful fitana, dan takut terhadap fitnah-fitnah yang ada di dalamnya. Falamma nazaru fiha, ketika mereka melihat dunia ini, alimu anha laysat lihayyin watana. Mereka sadar, mereka paham bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang layak bagi diri mereka. Ja'aluha lujjatan, sehingga mereka menjadikan dunia ini bagaikan ombak-ombak di lautan yang begitu besar. Wattakhadhu salihal a'mali sufuna, dan menjadikan amal saleh mereka, salat mereka, puasa mereka, zakat mereka, ibadah mereka, semua yang dilakukan di dunia ini sebagai bahtera untuk menyeberangi lautan tersebut. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita sebagai golongan orang-orang yang bertakwa, dan memasukkan kita pula, mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.